pengurus baru. Maka kami membahas program-program yang akan kita laksanakan di kepengurusan ini. Jadi sudah ada beberapa program-program prioritas seperti latihan bersama, kemudian pembinaan atlet, dan juga kami rencanakan mengadakan pertandingan di Kota Makassar. Nah, untuk event-event sendiri seperti apa itu event-event yang? Event-event tentu kita akan menyesuaikan dengan event-event nasional dan event-event dari pemerintah provinsi supaya ini tidak bertabrakan. Walaupun kami juga akan menyusun event kami, tetapi pasti kita koordinasikan dulu supaya ini tidak bertabrakan jadwalnya. Jadwalnya nih. Untuk pembinaan sendiri nih Ketua, mulai dari usia berapa ini untuk yang? Pasti kita untuk semua kita bina, tetapi kita akan memberikan perhatian lebih kepada atlet-atlet usia dini. Karena ini kan penunjang untuk keberhasilan kita di masa depan. Nah, terus untuk tempat latihan ini, Ketua, Tempat latihan kami sementara akan mendata semua dojo-dojo yang ada di dojo yang ada di beberapa masing-masing perguruan. Kalau atlet sendiri di Kota Makassar yang kita catat itu sudah sebenarnya ada berapa itu? Ada banyak, kalau atlet rata-rata kan 60% atletnya dari Kota Makassar. Cuma kan seperti tadi Pak Sek sampaikan bahwa banyak juga atlet Kota Makassar ini yang membantu di daerah lain. Nah, untuk pertandingan sendiri di apa lagi namanya? Porpro. Ya pasti kita akan melakukan persiapan untuk Porpro. Cuman tadi sebetulnya Porpro ini kan akan fokus ke perguruan ke kabupaten. Ya. Oke, kalau ini pasti kita akan fokus untuk itu. Cuma ini kan belum ada info yang pasti tentang Porpro ini. Anunya sendiri itu target yang kita berikan nanti untuk kita punya atlet nanti. Pasti kita harus memberikan target peningkatan prestasi, harus lebih baik. Nah, kalau anunya sendiri kita punya tahun sebelumnya kira-kira di peringkat berapa? Makassar itu selalu juara umum. Makassar selalu juara umum. Cuma perolehan medali biasa kan Harus lebih merata, tapi kita selalu juara umum. Kadang biasa kita dapat 7 medali emas, 3 medali emas. Tahun ini kita tetap usahakan juara umum, tentu juga meningkat juga dari segi medalinya. Ya, karena Makassar itu penopang utama atlet berprestasi di Sulawesi Selatan. Iya. Di sini gudangnya karate kalau cara karate di Sulawesi Selatan. Jangan kan Sulawesi Selatan, Indonesia pun salah satu gudang prestasi ada di Kota Makassar. Atlet Forky sendiri yang sudah masuk di tingkat nasional. Dulu kalau periode sekarang, dulu kita punya atlet namanya Krisda Putri Aprilia itu selalu masuk pelatnas. Nanti di periode ini tidak ada lagi atlet dari Sulawesi Selatan. Iya. Ya, sebelumnya selalu ada atlet Makassar itu menjadi penyumbang atlet di pelatnas dan meraih prestasi ya di level internasional, SEA Games, kejuaraan yang diadakan oleh WKF. Ya, kita dulu ada juga prestasi yang sekarang menjadi atlet pro itu namanya Jessica. Dia pernah juara AKF, Asian Karate Federation untuk level junior. Nah, itu kita persiapkan juga. Jadi di Porprov ini itu adalah yang turun bertahan itulah atlet-atlet yang kategori junior dan itu menjadi pelapis nanti untuk Sulawesi Selatan bahkan Indonesia. Kita usahakan periode berikutnya ini ada lagi atlet dari Sulawesi Selatan dan khususnya Makassar yang menghuni pelatnas seperti itu berkat dari Pak Ketua. Ketua, siapa-siapa saja yang hadir pada saat ini Ketua? Mungkin dari KONI Makassar siapa? Jadi ini cuman kami dari pengurus Forky Kota beserta teman-teman atlet. Oh, teman-teman atlet, seluruh atlet. Ya, ini kan rapat kerja Forky Makassar. Forky Makassar ya. Jadi kita belum melibatkan unsur luar. Oh, belum. Iya. Ada harapan terakhir Bang? Harapannya jelas bahwa Forky Makassar harus bisa berprestasi lebih baik. Harus bisa kita kembali bagaimana caranya mencetak atlet-atlet yang berkancah di level nasional. Itu akan sinergi dengan pemerintah kota. Pasti kita akan sinergi dengan KONI, akan sinergi dengan Forky provinsi. Iya. Targetnya mungkin kira-kira Ketua target. Kita tadi Juara umum ya. Karena sentra pembinaan itu ada di Kota Makassar. Bahkan hampir seluruh kabupaten kota yang berpartisipasi itu sebagian besar atletnya dari Kota Makassar yang tidak masuk dalam tim. Jadi kita support juga daerah-daerah seperti itu. 60% atlet itu di Makassar. Ya, dari Makassar. Nah, teman-teman yang kemudian tidak masuk dalam seleksi ini banyak yang ikut pindah ke daerah lain dan itu kan bagus supaya berkompetisi kan.
situ. Kemudian kalau bicara perguruan, sebagian besar perguruan yang ada di Sulawesi Selatan itu ada di Kota Makassar. Hari Kota Makassar. Iya, dari 19 perguruan di Sulawesi Selatan yang terdaftar, 17 diantaranya ada di Kota Makassar. Hanya 2 yang tidak ada di Kota Makassar. Itu ada di Parepare 1, dengan ada 1 juga di Enreka. Nah, itu Gapika sama, ya 19 perguruan yang terdaftar di Sulsel, 17 diantaranya ada di Kota Makassar. Berarti ini Oh, menjadi 2 J saja di sini. Ya, Dua jadi dua. tidak. Berarti ini menjadi satu kekuatan dan potensi besar memang kalau kita mau bicara mengenai pembibitan dan prestasi. Jadi gampang sekali sebenarnya kalau kita mencari atlet di Kota Makassar. Karena semua tersedia, kita tinggal yang repot itu kalau menentukan siapa yang berhak mewakili Kota Makassar Sulawesi Selatan, kan kita harus seleksi. Karena karate ini kan bukan olahraga terukur. Beda kalau olahraga terukur, ya siapa yang punya misalnya atletik, siapa yang punya capaian waktu sekian itu sudah pasti juara. Kalau di karate, ya juara itu hanya di podium, setelah juara tidak juara lagi. Siapa yang punya persiapan, siapa yang punya latihan yang Siapa yang paling bagus, siap, itu yang yang siap. juara lagi. Seperti itu. Siap, saya kira cukup. Ya, siap.